Di tengah klaim gencatan senjata yang masih berlaku, ancaman terhadap jurnalis di zona konflik kembali menjadi sorotan. Serangan militer Israel pada Rabu menewaskan Muhammad Wisha, seorang koresponden Al Jazeera di Gaza, serta 2 jurnalis di Lebanon. Koresponden Al Jazeera di Gaza, Wisha, tewas akibat serangan drone Israel di wilayah barat kota Gaza. Serangan tersebut menghantam kendaraan yang ia tumpangi di Jalan Al-Rashid, jalur utama pesisir yang kerap digunakan warga sipil. Wisha tidak sendiri dalam mobil yang dikendarainya tersebut. Ia bersama 1 warga Palestina lainnya yang juga tewas. Militer Israel menuduh jurnalis Muhammad Wisha memiliki keterkaitan dengan sayap militer kelompok Hamas. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah Hamas maupun Al Jazeera yang menegaskan Wisha tidak memiliki afiliasi dengan kelompok bersenjata tersebut dan bekerja murni sebagai jurnalis. Pihak Al Jazeera mengecam keras pembunuhan Muhammad Wisha dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan norma kemanusiaan serta bagian dari pola sistematis untuk membungkam suara media. Al Jazeera menilai serangan terhadap Wisha bukanlah kebetulan namun tindakan yang disengaja untuk mengintimidasi jurnalis agar tidak melaporkan situasi di lapangan. Insiden ini menambah daftar panjang korban dari kalangan pekerja media sejak konflik memuncak pada Oktober 2023. Menurut Komite to Project Jurnalis, 223 jurnalis dan pekerja media telah tewas di Gaza, Lebanon, dan Israel sejak konflik memanas. Dengan mayoritas korban adalah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel. בסדרה של מסיבות עיתונאים תיאטרליות, תוכנית אסטרטגית שלא הייתה קיימת. לישראל לא הייתה שום השפעה על ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטני. ינסו למכור לכם שהשפענו מאחורי הקלעים, שהתייעצו איתנו, שהיו שיחות ליליות ופגישות חשאיות. תדעו, אלו שקרים חלולים. נתניהו הפך אותנו למדינת חסות שמקבלת הנחיות בטלפון בנושאים שנוגעים לליבת הביטחון הלאומי שלנו וברגע קריטי לביטחוננו. Kembali ke informasi dalam negeri, pemirsa, pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan berhati-hati saat berkendara. Karena di Kembangan, Jakarta Barat, mobil seorang pengendara menjadi sasaran amukan warga setelah menabrak 5 pemotor. Sebuah minibus jadi sasaran amuk warga dan pengendara di kawasan Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Warga geram karena sopir minibus berupaya kabur usai menabrak 5 pemotor. Menurut saksi, sopir minibus melaju dari arah Kreo Tangerang menuju Joglo, Jakarta Barat. Namun di perempatan lampu merah, sopir minibus hilang kendali hingga menabrak 5 pengendara motor. Karena dianggap tidak bertanggung jawab, warga geram dan menghakimi pelaku. Nggak tahu itu supirnya. Tahu nabrak aja gitu. Ya udah nabrak, mundur, nabrak lagi ngantem, dar aja. Kacau ya. Setelah diadang massa, pelaku terpaksa keluar mobil dan digiring ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di Jalan Minangkabau, Manggarai, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan.
Ya baik Priska dan juga Nata, terima kasih. Pemirsa, kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Pak Azrin. Dan memang untuk aktivitas pagi kawasan Manggarai ini cukup ramai, khususnya di Jalan Minangkabau Barat, di mana terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, baik itu kendaraan minibus seperti yang terlihat, kemudian juga kendaraan bus Transjakarta dan juga kendaraan roda 2 ini mendominasi kendaraan yang akan mengarah ke arah Menteng. Tentunya juga kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan kendaraan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan memang kepadatan kendaraan ini juga terjadi imbas dengan adanya pekerjaan jalur LRT di kawasan ini, sehingga ini juga membuat adanya penyempitan lajur yang terjadi, sehingga terjadi perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Tentunya kami juga harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian juga saat melintas akan mengarah ke Menteng, kawasan ini juga ada perlintasan kereta api. Tentunya juga ini menjadi perhatian bagi para pengguna jalan untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian pada saat antri di rel kereta. Hal ini untuk menghindari terjadinya benturan sehingga terciptanya perjalanan yang aman dan juga lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Matraman hingga pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar. Untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga sampai saat ini dalam keadaan relatif lancar. Meskipun begitu, kami harapkan Anda tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas dengan penggunaan helm standar SNI bagi pengendara roda 2 dan juga roda 4. Gunakan selalu safety belt. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 251 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia sebanyak 18 orang. 33 orang luka berat serta 329 orang luka ringan. Dari data tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Kecerobohan pengemudi ini bisa dikategorikan dengan penggunaan ponsel saat berkendara dan juga ugal-ugalan, serta tidak menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Hal ini menjadi catatan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, juga menekan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Treslina melaporkan. Nata Arman juga Priska, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teslinda atas laporannya dari kawasan Jalan Minangkabau, Manggarai. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.